Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Tentunya adik-adik remaja semua dalam keadaan sehat, tetap semangat. Bersama saya Bu Ani dan Kak Ferry akan melakukan ibadah remaja ini bersama adik-adik semua di rumah. Kita awali ibadah ini dengan kita bernyanyi dengan pujian yang berjudul Kemurahan Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa lebih dahulu. Kita tutup matanya, kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, terima kasih Tuhan pagi hari ini anak-anak-Mu yang Kau berkati boleh melaksanakan ibadah minggu di hari yang indah ini meskipun secara online. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga boleh berjalan dengan lancar karena kuasa Tuhan Yesus. Kuasai kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami para pamong Tuhan berkati. Demikian juga yang membawakan firman Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada di dalam kasih Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kita berbuat dosa, baik itu terhadap tetangga, terhadap teman-teman di sekolah, teman-teman di samping rumah kita, juga dosa terhadap kedua orang tua kita, terlebih berbuat dosa kepada Tuhan. Untuk itu kita akan mohon pengampunan kepada Tuhan dengan doa. Sebelum berdoa, kita akan bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 29 dengan judul Di Muka Tuhan Yesus. Hina diri
Mari kita berdoa mohon pengampunan kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami menghadap di hadirat-Mu untuk mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami sering melakukan kesalahan, tutur kata kami, sikap kami, menimbulkan perasaan orang-orang di sekitar kami sakit hati dan kecewa. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pandu, kita akan bernyanyi dulu dengan judul Jiwaku Terbuka. Terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang supaya layani hadapan-Mu Tuhan. Shalom remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Alkitab, mari kita mohon petunjuk pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang kami kenal, kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih Tuhan pada saat ini kami boleh membangun ibadah walaupun secara virtual, secara online kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi Tuhan izinkan kami untuk mendapatkan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah ibadah saat ini, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan kami, anak-anak Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus, inilah seru permohonan kami. Haleluya, amin. Baik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, firman pada hari ini yaitu terambil di dalam 1 Samuel 10 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-16. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan. Dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbanting Tabor.
Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu, engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, Siapakah bapak mereka? itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, Dari mana kamu? jawabnya, Mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, Coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Kata Saul kepada pamannya itu, Terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Baik remaja yang dikasihi Tuhan, ya saat ini minggu ini yaitu bertepatan dengan Minggu Pentakosta. Siapa yang tahu Minggu Pentakosta itu apa sih? Ayo siapa jawab? Ya, Minggu Pentakosta atau Minggu Putih adalah memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi yaitu 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Baik remaja yang dikasihi Tuhan, kembali kita kepada bacaan tadi yaitu di dalam 1 Samuel 10 ayat 1 sampai yang ke-16. Siapa yang sudah membaca, sudah meraba-raba ini di dalam Alkitab ini menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang siapa? Ya, betul sekali. Di situ ada menceritakan tentang Saul. Nah, di sini di bacaan tadi kita harus tahu siapa sih Saul itu? Apa yang terjadi dengan Saul? Lalu apa tanda bahwa Saul
kepenuhan dengan Roh Kudus. Baik, mari kita belajar bersama. Siapakah Saul itu? Siapa? Ya, Saul bin Kis berasal dari suku Benyamin, yaitu suku terkecil dari bangsa Israel. Ia adalah seorang muda yang elok rupanya dan berperawakan tinggi besar gitu ya. Siapa yang tinggi besar mau seperti Saul? Ya, Saul itu tinggi besar. Baik, remaja yang dikasih Tuhan, Saul sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi ya raja Israel. Samuel harus mengurapi Saul dengan minyak sebagai tanda pemberian otoritas ilahi dari Allah. Mengurapi Saul dengan minyak sebagai tanda pemberian otoritas dari Allah, yaitu pengurapan adalah tanda pelantikan ilahi kepada seseorang untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Allah memberikan tugas dan otoritasnya kepada hamba yang diurapi. Yang pertama, oleh pengurapan Allah, Roh Tuhan menyatakan penyertaan dan kepemimpinannya atas Saul sehingga ia dapat melaksanakan tugas panggilannya, yaitu di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Dan yang kedua, Roh Tuhan mengubah hati Saul di dalam ayat yang ke-9. Dia kepenuhan roh dan bernubuat seperti layaknya nabi. Ya, Saul itu bernubuat layaknya nabi. Terdapat di dalam ayat yang ke-5 sampai ke-6. Lalu remaja yang dikasih Tuhan, Saul diubah hatinya oleh Allah. Artinya apa? Artinya ia mengalami pembaharuan sifat batin. Sifat ini bisa dan harus dipelihara melalui ketaatan kepada Allah. Salah satu bentuk ketaatan itu adalah Saul diminta dengan setia menantikan kedatangan Samuel untuk nantinya ia dilantik sebagai raja di hadapan Allah, yaitu di dalam ayat yang ke-8. Dan dikenali oleh umat Israel. Lalu siapa yang sudah tahu tugasnya Saul? Ya, tugasnya Saul yang terutama adalah menjalankan perintah Allah atas Israel. Bukan sebaliknya. Posisi Saul adalah sebagai raja bagi Israel dan sebagai hamba di hadapan Allah. Ya, remaja yang dikasihi Tuhan, bentuk dari Saul yang kepenuhan roh, penuh dengan roh Allah, yaitu adalah ia bisa bernubuat. Ia dapat bernubuat layaknya nabi. Namun bukan hanya itu. Ia juga mengalami perubahan sifat batin. Orang yang dipenuhi oleh roh Tuhan, ia menjadi anak yang terang. Ia mendatangkan damai sejahtera, ia menyatakan kebenaran, dan melakukan perintah Tuhan. Baik, remaja dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah sudah selayaknya kita mencontoh Saul. Kita harus senantiasa dapat melakukan firman Tuhan. Kita dapat menjadi terang, dapat menjadi damai di mana saja, di dalam keluarga, baik kepada orang tua, pada adik, kakak, kepada teman-teman kita harus dapat menjadi terang. Kita harus menolong contohnya. Memberikan pertolongan, ada teman yang membutuhkan pertolongan kita senantiasa membantu tanpa pamrih ya. Remaja yang dikasihi Tuhan. Baik, di dalam firman ini kita juga diajarkan bahwa ketika Tuhan memberikan talenta kepada Saul,
Begitu juga Tuhan memberikan talenta kepada kita semua remaja yang dikasihi Tuhan. Kita semua adalah istimewa. Kita semua adalah anak-anak yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi nggak usah minder. Baik, mungkin ada yang pinter dalam ini, pinter main musik, mungkin ada yang pinter di dalam pelajaran. Kita semua adalah remaja-remaja yang dikasihi Tuhan. Kita punya bidang masing-masing, kita tidak boleh untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada teman kita, kepada adik, kakak, pada sahabat, terlebih kepada orang tua. Kita contoh sifat Saul yang bijak ini. Baik. Apakah kita mau menjadi remaja yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Tentunya mau ya. Terus mengasah iman kita dalam Tuhan semakin dewasa di dalam Kristus. Baik, remaja yang dikasihi Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Semoga firman ini dapat menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan respon firman Tuhan dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan tadi dengan kita bernyanyi dari pujian yang berjudul Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang
Adik-adik remaja, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Jangan lupa persembahannya kita kumpulkan, kita masukkan dalam amplop, jadikan satu punya mama papa. Dan persembahan ini diiringi dengan pujian hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat sekaligus penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Majelis. Kita akan ambil saat teduh, kita siapkan hati untuk kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Baik, remaja yang dikasih Tuhan, mari kita tutup ibadah ini dengan kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena di dalam firman Tuhan, Tuhan mengajarkan, memberikan contoh kepada kami seperti Saul yang senantiasa untuk taat karena Saul menerima roh kebenaran dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Yesus atas firman-Mu. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati, Tuhan jauhkan bangsa dan negara kami dari kericuhan, segala keributan, bencana, begitupun dengan virus yang saat ini mewabahi bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa negara kami hanya di tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya di depan ada harapan dan sesuatu yang indah. Tuhan, tengah-tengah ibadah ini kami juga mengumpulkan berkat Tuhan, memberikan persembahan yang daripada Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan dan sucikan, Tuhan kuduskan, supaya persembahan ini dapat memperluas kerajaan terkhusus di GKJW Jemaat Duren. Tuhan Yesus, kami tidak tetap beribadah, sebentar kami akan memulai aktivitas kami masing-masing. Engkau tuntun layakkan kami, supaya mampu menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa di masa pandemi ini kita tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, sering cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Tetap sehat dan semangat ya. Kita pujikan dengan judul pujian Wilujeng Lampah. Mugi rahmate jeung Gusti lan siye alas
adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, ada kuis ya buat adik-adik remaja. 6 orang. 6 orang pertama yang mengirimkan video bernyanyi waktu ikut ibadah remaja ini, Bu Ani kasih pulsa 25.000. 6 anak pertama ya. Saya tunggu. Videonya dikirim ke nomornya Bu Ani. Sini nomornya di sini ya. 0812 17 28 777 1. Saya tunggu ya.